memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya, dan suci namanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami dan kami siaga melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati sehingga firman-Mu menjadikan kami diperlengkapi, dan juga ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka oleh anugerah Tuhan saja doa kami penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang sudah bersekutu bersama dengan kami dalam doa malam hari ini. Dan saudara-saudara yang renungan singkat dalam doa malam kali ini, saya masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan dari Ananda Happy Kurniawan Santoso di Jakarta, yang pertanyaannya di bagian Alkitab, yaitu Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9. Ada 4 pertanyaan dan rupanya tidak bisa saya jawab dalam sekali doa malam, tapi berkali-kali. Nah, sekarang ini mungkin kayaknya yang ketiga atau keempat ini ya. Ini jadi ada 4 pertanyaan yang dari bagian firman Tuhan itu yang dipertanyakan. Ayat 1 istilah yang dituliskan menghamburkan itu apakah dimaksudkan sebagai korupsi. Kemudian pertanyaan kedua, apa maksud ikatlah persahabatan dengan Mamon? Mamon itu kan bukan orang, ya, itu dipertanyakan semacam itu. Kemudian pertanyaan ketiga tentang kemah abadi. Di sana nanti ada istilah kemah abadi. Apakah kemah abadi itu sama dengan surga? Pertanyaannya seperti itu. Lalu yang keempat, apa artinya mengaitkan uang atau mamon dengan surga? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik, dan untuk lebih jelasnya kita baca ulang ya. Kita baca ulang Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9 ya. Yaitu tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, judulnya. Saya baca untuk kita sekalian. Lukas pasal 16 ayat 1, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.
Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, ini sudah kita baca berulang-ulang ya, setiap kita menjawab pertanyaan dalam beberapa doa malam ini. Dan sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan yang dipertanyakan di situ. Yang dimaksud dengan kemah abadi itu apakah sama dengan surga? Nah, pertanyaan dari Mas Happy Kristiawan Santoso semacam itu. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan bahwa istilah kemah abadi itu nanti ada hubungannya dengan bagian Alkitab yang lain. Ya, jadi kalau saya boleh memperkirakan, ini perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus menyebut bahwa ikatlah perjanjian persahabatan dengan mamon, supaya kalau mamon itu tidak bisa menolong, tapi kamu sudah mendapatkan kemah abadi. Ya. Jadi terus apa yang disebut kemah abadi itu? Apakah kemah abadi itu surga? Kalau diperkirakan dari istilah kemah itu tempat, ya, tempat tinggal. Lalu abadi itu ada seterusnya, tidak berubah lagi. Jadi kalau dunia ini, nanti yang ada di dunia ini berubah-ubah terus, saudara. Tapi kalau namanya abadi itu sudah orang Jawa Tengah menyebutnya zaman kelanggengan atau akhirat. Jadi keadaan yang akan terus-menerus seperti itu, gitu, abadi. Nah, itu bisa juga kalau ditafsirkan, namanya saja tafsiran. Yang pertama ditafsirkan bahwa yang disebut kemah abadi itu surga. Itu perkiraan yang pertama. Namanya tafsiran itu perkiraan pertama. Tapi bisa ditafsirkan berikutnya hubungannya dengan 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1, jadi kalau kita memperhatikan firman Tuhan itu tidak bisa hanya dari bagian itu saja. Tapi mari kita juga melihat namanya konteks jauh. Ya. Kalau hanya satu perikop ini yang kita baca tadi, Lukas 16 ayat 1 sampai 9 itu namanya konteks dekat. Tapi yang konteks jauh kita hubungkan dengan firman Tuhan di 2 Petrus pasal 1. Saudara kalau membaca 2 Petrus pasal 1 mulai ayat 3 ke bawah, nah nanti sampai pada ayat 13 itu di situ disebutkan tentang kemah. Rasul Petrus menyebut begini, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Kemah tubuhku ini. Ayat 14 diulangi lagi. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sekarang boleh ditafsirkan yang kedua. Ternyata yang disebut kemah itu bisa
tubuh jasmaniah ini. Tapi di perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tadi, yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita, itu disebutkan ada kemah abadi. Loh, kalau begitu, kalau ini yang sekarang ada pada kita, tubuh ini kan disebut kemah tubuhku oleh Rasul Petrus di sini. Ini tidak abadi, karena semua tubuh itu nanti akan ditinggalkan di dunia ini. Ya, kan seperti itu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kemah abadi itu, saudara-saudara sekalian? Nah, ternyata kita harus ingat bahwa di dalam kaitannya dengan bagian Alkitab yang lain, dengan firman Tuhan yang lain, di 1 Tesalonika pasal 13 ke bawah, itu di sana dinyatakan judulnya kedatangan Tuhan. Jadi nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu orang-orang umum sering menyebut hari kiamat atau akhir zaman, itu ya. Nah, kita di kitab suci kita juga dijelaskan, saudara, itu ada akhir zaman, ada hari Tuhan itu. Dan saudara kalau melihat di sana di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 itu, bahwa di sana dinyatakan nanti akan ada suatu hari di mana Tuhan Yesus datang, dan orang yang dulu hidup sampai meninggalnya itu diistilahkan meninggal dalam Yesus, meninggal dalam Tuhan. Nah, itulah nanti yang akan dibangkitkan, saudara. Nah, kalau dibangkitkan berarti kan diberi tubuh baru, ya, atau dengan tubuh yang lama gitu. Kalau menurut perkiraan saya bukan tubuh yang lama. Kalau tubuh yang lama, kalau orang yang hidupnya memang setia kepada Tuhan Yesus sampai hari matinya, jadi meninggal dalam Yesus. Kemudian kalau orang itu cacat, kalau diberi tubuh yang lama yang cacat, berarti bukan mendapatkan kebahagiaan kekal dong. Nah, kalau mendapatkan kebahagiaan kekal, tentu saja mendapatkan tubuh yang baru yang benar-benar membahagiakan, seperti itu. Coba kita baca di 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan firman Tuhan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, kalau yang namanya bangkit itu pasti dengan tubuh bangkitnya, bukan roh. Tapi besok itu, saudara, saya menerimanya seperti ini. Besok itu kalau kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, karena kita percaya kepada janji Tuhan Yesus bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, lalu kalau sampai ikut akhir hidup manusia, itu manusia mendapatkan kekekalan itu, saudara ya. Ternyata kekekalan itu bukan dalam roh, tetapi masih menggunakan tubuh mirip tubuh jasmaniah ini, tetapi jenis tubuhnya berbeda, kira-kira begitu ya. Kalau saya menerimanya, mari kita ingat Tuhan Yesus telah bangkit dari mati. Nah, itu dinyatakan kepada kita dalam sejarah suci. Tuhan Yesus itu mati, disalib, tapi 3 hari bangkit, dan dia memiliki, saya menyebutnya tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan itu bisa diraba. Orang Maria Magdalena memeluk kakinya kok. Thomas itu meraba bekas luka di tangannya, kan begitu diceritakan semacam itu. Jadi bisa diraba. Tapi tubuh kemuliaan itu sudah tidak bisa mati lagi, saudara. Dan tubuh kemuliaan itu memiliki sifat mirip roh seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu pada waktu murid-muridnya sedang bersekutu, dikatakan kan semacam itu. Nah, lalu saudara-saudara, Tuhan Yesus tiba-tiba datang di tengah-tengah murid-muridnya itu. Nah, yang demikian ini kan berarti mirip roh, saudara. Jadi tubuh itu bisa menelusup. Itu murid-muridnya bersekutu kan dikatakan jendela dan pintu dikunci.
tapi Tuhan Yesus bisa menyelusup masuk. Nah, ini ternyata dinyatakan di kitab suci di 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15. Saudara nanti silahkan membaca ayat 35 sampai 54, banyak banget nih. Tapi saya hanya akan membaca beberapa aja, yang ayat yang ke-40 misalnya. Firman Tuhan berkata, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Ya. Dan seterusnya sampai nanti ayat 44. Nanti Anda baca sendiri lengkapnya. Waktunya kalau sudah lebih banyak, saudara bisa membaca dengan seksama. Ayat 44 dari 1 Korintus 15. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Jadi saudara, di sini ditekankan adanya pernyataan soal tubuh besok kalau sudah kebangkitan. Ya, sudah zaman akhir dan murid-murid Tuhan Yesus, kita yang sungguh-sungguh lulus sampai akhir hidup kita, dikatakan tadi di 1 Tesalonika, meninggal dalam Yesus, sampai ketika sudah meninggal saja, meninggalnya tetap dalam Yesus. Nah, seperti itu. Maka di situ nanti akan dibangkitkan dan diberi ada namanya tubuh rohaniah. Ada namanya tubuh yang kemuliaannya berbeda. Gampangnya saya menyebut tubuh kemuliaan. Gitu. Nah, sehingga besok orang-orang yang setia sampai akhir itulah yang mendapatkan tubuh kemuliaan. Nah, itu yang saya kalau boleh menafsirkannya sebagai kemah abadi. Jadi kalau di sana di perumpamaan Tuhan Yesus yang dijelaskan di Lukas pasal 16 itu mengatakan supaya kita ini berusaha mendapatkan kemah abadi. Kemah abadi itu bisa ditafsirkan satu, surga, tapi juga bisa ditafsirkan yang kedua, tubuh kemuliaan yang akan kita terima. Dan semuanya ini saudara, ini memerlukan kesungguh-sungguhan. Jadi berbicara masalah semacam ini tidak semua orang tertarik, iya toh? Membicarakan tentang besok yang akan datang, itu membaca kitab suci, lalu sampai jauh banget semacam ini, membicarakan soal hari kiamat, karena itu tidak semua orang tertarik loh. Tapi ini ada di kitab suci kita, saudara, dan kita harus sungguh-sungguh memperhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan, nanti kekristenan kita itu isinya ya hanya gitu-gitu aja. Setiap minggu datang ke gereja, lalu pulang, lalu sudah khotbahnya aja lupa, lalu kepada Tuhan kesungguh-sungguhannya berkurang, kurang sungguh-sungguh maksud saya. Padahal Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Nah, itu artinya di dalam Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Yang tidak sungguh-sungguh, saya tidak tahu apakah dapat mencapai sampai di kemah abadi semacam itu. Seperti contoh-contoh yang kadang-kadang saya sampaikan dalam pengalaman pelayanan saya kepada orang-orang di sekitar saya yang dipercayakan kepada saya sampaikan kepada Anda bahwa ada orang yang sudah diingatkan supaya sungguh-sungguh dalam Tuhan saja, juga tidak sungguh-sungguh, malah membuat jengkel yang mengingatkan semacam itu. Nah, mari kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar dipanggil, tapi dipilih untuk menerima kemah abadi itu. Ya. Jadi nilai yang saya catat, ingatlah perlu kesungguhan supaya mendapat kebangkitan dengan tubuh kemuliaan itu. Ingatlah perlu kesungguhan supaya mendapat kebangkitan dengan tubuh kemuliaan itu. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan berkata, kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami untuk berdoa dan menyembah
Tuhan, dan nanti kita melayani Tuhan dengan doa. Kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami. Kuduskan tempat ini, untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini, untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sekarang kami ingin melayani Tuhan dengan doa, urapi yang sedang kami kerjakan semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah kami semua yang masih memiliki pertanyaan mengenai rahasia firman Tuhan, Tuhan yang menolong. Juga seperti sore hari ini kami merenungkan atas pertanyaan-pertanyaan yang kurang kami mengerti, yang diwakili oleh Ananda Happy Santoso. Kami mengucap syukur, dan semua yang kami renungkan ini mohon Roh Kudus dominan menolong kami, sehingga sungguh-sungguh kami dapat memahami rahasia Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, untuk pimpinan negara kami ini yang sekarang sedang melakukan tugasnya di luar negeri. Tuhan yang memberkati, dan juga situasi khusus yang masih terasa di tengah bangsa dan negara ini, mohon Tuhan yang memberkati kami segera dapat mendapatkan pemulihan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Dan sekarang kami ingin mempersembahkan nama-nama yang harus kami naikkan dalam doa, yang masih harus kami ketengahkan di hadapan Tuhan dalam minggu ini. Kami mohon Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami anak Alek Giovanno Wibowo, untuk saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, untuk saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, untuk saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, juga untuk saudara kami Brian Yuswendra di Jakarta yang sekarang sedang menderita terpapar COVID-19. Tuhan, kami mohon Tuhan menjamahkan tangan Tuhan, memberi kekuatan dan memberi kesembuhan lebih sempurna lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah itu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang memiliki pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri. Mohon Tuhan yang menjawab pergumulan mereka, memberi jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang kami kerjakan setiap hari. Kami mohon Tuhan yang menolong sehingga kami dapat menyempurnakannya. Kami menyerahkan, Tuhan memberkati, sehingga semua yang kami kerjakan semuanya memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan rahasia firman-Mu yang membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah untuk menyambut masa depan kami, menang bersama Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung dengan hadir di sini bersama dengan kami dan ikut melayani. Ketika kami berdoa di sini secara onsite, kami dan tim dan saudara di situ berdoa, itu artinya saudara bersama-sama dengan kami melayani Tuhan dengan doa, saudara. Dan yang melayani yang diberkati. Kami tetap mengharapkan dukungan ini, dan setidaknya dukungan dengan yang belum memberikan subscribe, silahkan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga nanti akan lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.